Nah, itu komentar. Emang gak nukokne remote control itu? Buat sini aja. Seperti kita kena dijak ngopi gini loh, Pak. Iya. Nah, ini ngeten Pak. Biasa kan kalau untuk channel saya sendiri itu kan memang lebih concernnya ngangkat bahasa Jawa ya. Nah, tinggi ngomong-ngomongan nih campur-campur bahasa Jawa. Saya naik piye. Kado ya. Kado-kado. Wis kangen lah. Dia lah baru Jawa, aku nek level diskusi rada serius sithik akhirnya nyilih-nyilih Nyilih-nyilih bahasa Inggris. Aku nek bahasa Indonesia sih kurang keren dengan bahasa Inggris. Sertifikasinya kan ngono, Mas. Saya ini satu, aku gak ngerti bahasa Madura. Jadi bahasa Madura sambung pisan gitu. Ya, sebatas data ya. Oh, cuma ngobrol-ngobrol ngopi mau. Nah, ini Pak, nopo? English Corner niku arek jeng digoten pundi ya Pak jane Pak? Enggak, aku pertanyaan terlalu ke depan. Oh, ngoten ya. Nggih. Berarti akhirnya kan aku ngalami Transisi. Nek langsung dikaitkan dengan English Corner itu loh ya, bahasa Indonesia kan Nggih, sembarang. ya terus pokoknya ngerti lah dihubungno antara opiniku, posisiku dan English Corner. Akhirnya ada 3 periodisasi. Yang pertama aku bagian dari kontribusi pribadi secara profesional. Nggih. Di zamanku sik kesepian. Nggih. Sing nomor loro waktu pasca sing pertama pasca kontribusi profesional pada aku metu itu kan ide tentang English Corner itu nggak bisa lepas karena English Corner itu adalah aku kasarannya gitu kan. Wah aku mau mikir pirang-pirang tahun total ya, aku kuliah 6 tahun terus kerja 12 tahun lah. Kulminasinya yang English Corner gue, jadi aku itu adalah English Corner gitu lah. Nah, aku coba tetap ya apa caranya English Corner tetap ada. Itu fase kedua dengan pembiayaan, dengan sistem pendukung segalanya dariku pribadi. Itu periode kedua. Periode ketiga akhirnya tibane aku nggak mampu mensukseskan periode 2. Tapi ide itu tetap ada. Ya sih kutukanku ngono lho Mas. Nggih. Artinya ya kayak saya tahu 8 tahun itu ya gak di Pak. 8 tahun mandek soalnya. Lah kan 8 tahun terakhir sampai ngupload video. Oh, tentang channelnya. Nggih. Nek sampean ngomong English Corner nggak podo karo English Jember. Oh ya, nggih makane. Video itu English Jember bukan English Corner. Oh bukan nggih. Bukan, nama channelnya English pakai huruf C. Sehingga hilang nggih. Jember, bukan Corner. Karena aku punya niatan lokalitas itu harus diangkat. Nah, nggak English Corner kok kan terlampau generik ya. Ning Dindi, ning Lituania, ning Kanada, ning Ethiopia, ning orientasi aktivitas itu berbahasa Inggris ya mungkin disebut English Corner juga. Tapi lokalitas Jember ini penting gitu loh. Nah, menurutku ya ini sebagai pertimbangan Pak ya Pak jenenge wong dhewe rundingan ya. Mungkin lebih tepatnya kalau pribadi. Soalnya English Corner niku kan kalau dikatakan karakter itu kan ya wis iku sampean kan ngoten. Nah, di belakangnya nggih, cara tadi kan ngomongnya kayak ngoten terus ya wis di English Corner Jember aja. Kenapa nggak channelnya kita rubah menjadi English Corner Jember? Ini asumsi apa? Pendapatku loh ya. Ini spesifik ke YouTube langsung mawon YouTube-nya ya. Nggih. Kenapa nggak kita buat English Corner Jember lah? Untuk masalah isinya ya karena kan sudah 8 tahun ya Pak. Wis 8 tahun iki suwi. Cara YouTube itu wis lali ya pikir sampean kan perlu peremajaan. Artinya peremajaan umpamanya gawe konten hanya mungkin arahnya tempundi. Nanti bahan bengi-bengi paribasan duwe ide apa saran saya sih nak ya sih kemana nggak kan live streaming atau apa soalnya ide nih gula kadang-kadang muncul marmono hilang aku kok eman gitu loh makanya kepengen mendokumentasikan balik dorongan gula misalnya ya kalau kan ya pernah sampai ngajar lah artinya kan ada beberapa kata-kata unik sebenarnya itu sing
bagi orang awam nggak paham kayak cannot, nah itu kan nggak boleh ada spasinya lah, itu grammar sesimpel itu loh Pak sebenarnya. Tapi itu mengena dan lucu ya, bagaimana Iya. kesadaran itu nggak perlu melalui itu- sebuah kejadian besar ya. yes, kadang-kadang dari hal yang sepele itu justru itu yang malah menarik ya, kita kan warga konten-konten sing malah nggak mendidik, kalau itu kan positif. Nah, tapi kelebihannya Bapak kan bisa mengemas itu enak dan bisa mudah diterima bagi orang lain gitu loh Pak. Kelebihannya kan ngoten. Nah, ide awalnya dan ide pokoknya yang kemungkinan besar sangat susah tak ubah itu motornya harus mahasiswa. Enggak. Coba ya, ada produksi. Yang produksi itu ada talent, Enggak ya mahasiswanya. ono script writer, nek perlu ya ono editing. Pokoknya videografi itu kan melibatkan keseluruhan skill yang saat ini Mas ditawarkan sebagai layanan di fakultas itu saja nih. Enggak. Ya Pak ya. Yang guys skrip, ngomong naskah, penyutradaraan, arek opo, jurusan opo, PSTN. PSDM. Enggak. Tapi komprehensif, nggak risetnya, dan bagaimana penyusun naskah skripnya yang bagus. Ini kan kita ngacu yang optimal Mas yo. Enggak. Mungkin penulisan naskah itu ono ning keahliannya sastra Indonesia. Enggak. Sastra Indonesia di sastra Inggris di mana? Karena kita menyasar halayak global, maka sastra Inggris itu menjadi talent sebagai presenter, walaupun tidak menutup kemungkinan ono sastra Indonesia, sejarah atau PSDF yang bagus bahasa Inggris dan mau mengembangkan bahasa Inggris, kenapa enggak? Iya, Presenter iya. bahasa Inggris kan lumayan laku loh. Iya, Ada memang. SEA TV loh. Enggak. Terus salah satu komponen utama aspek kebahasaan yang diangkat, dikomunikasikan dan diangkat adalah bahasa daerah. Tarikannya bisa ke wilayah-wilayah lain dengan kebudayaan dan sejarah. Nah, ya butuh riset misalnya, ono candi. Dibuatkan video yang kita kenalkan Iya, candi ini candi, misalkan iya. ya. Buat siapa? Wong dhewe wis ngerti. Tonggo-tonggone candi itu paham. Padahal kan dulu kan kemarin kan ngoten. Yang butuh dibangun kemampuan mengapresiasinya adalah orang-orang dari luar. Jadi kompetensinya sastra Inggris sebetulnya, tapi riset sejarahnya butuh anak sejarah. Anak sejarah. Soalnya sih ngerti ilmu ilmu Itu sejarah. bisa aku itu Enggak, sebenarnya satu paket loh Pak. Karena gepuk nah isane. jadi nek ono arek PSDM sama sinau videografi karo arek sastra Inggris yang nanti jadi talent naskah arek sastra Indonesia sinau mempertebal kemampuan kesusastraan dalam penulisan naskah. Iya, Sejarah, ayo tau riset sejarah arek masa sejarah ada dijajak terus, diaplikasikan terus. Iya. Pas butuh untuk bahasa Inggris no. Bahasa Inggris nyambung. bahasa Inggris. Ingin sejarah latihan riset sejarahan, bahasa Indonesia latihan nulis skrip, mempertebal kemampuan nulis skrip dan reportase. Videografi ditangani PSDM, lo kok ketebaan itu kabeh ono. Ono kabeh di situ. Sebenarnya lek disatukan yo Arahnya ke sana. enak gitu Pak jane Pak. Idealnya ke situ, tapi tadi kembali yang pokok motornya harus mahasiswa. Nah, karena sementara sampel videonya itu dikerjakan oleh sastra Inggris sendiri, kebetulan sastra Inggris untuk beberapa pribadi yang sedang videografi, jadi beberapa videonya bagus. Enggak. Yang lain ya ala kadarnya, karena yang ditekankan adalah kemampuan Isi. mereka, keberanian mereka untuk mempraktekkan dan belajar bahasa Inggris. Di semester awal. Mereka sudah berkesadaran penuh bahwa waduh, nek aku ngomong yo nambah hari videoku diupload itu terus sak jagat. Enggak. Dan entah mereka berkesadaran seperti itu apa enggak. Terakhir tak cek sekitar ya 2-3 tahun setelah publish, atau bahkan mungkin beberapa tahun yang lalu lah, itu subscribernya itu dari menyentuh hampir 50 negara. Lanjut. Terus kalau ada tim admin atau pembantu admin di channel YouTube-nya yang bertugas membalas komentarnya udah dibalas ke Bro Jawa, udah Yes, kayak bahasa iya. Madura bisa no. Terus sama nanti komunikasi bahasa Inggris
karena mereka memahami bahasa Inggris sebagai lingkungan perangkat. Jembatan bahasanya itu bahasa Inggris, mereka nggak ngerti Jawa sama. Oh jadi tujuannya ngopi berarti ngopi kan gak ketemu itu bahkan ngomong ngalor gitu kak. Ono dokumentasi ini lagi kan enak. Iya udah. Menilai kangen kan karena hotel. Tempat wisata di foto, gue ramai-ramai tahun delok malih. Aku biyen tahu seneng kayak kuliah drama dari kocok. Lah terus ini kan kalau saya lebih fokus spesifik ke channel ini gue pak. Iya. Soalnya mungkin itu sebagai naungan atau lembaga. Soalnya kan ya terserah sampean mau kearahkan kemana. Ini mas, kalau hubungan dengan kelembagaan ini diri sejarah ya. Oke. Tahun biru ya sekitar satunya aku S2 jadi tahun 2008 itu kan 2000 aku pegawai itu 2006 lah 2006 2007 itu aku menjabat posisi yang belum pernah ada sebelumnya di bahasa Inggris, yaitu wakil kepala laboratorium sekretaris kepala itu rano ada dan habis main eto dulu kepala lepai gitu loh. Kepala lepai Pak kan. Nah terus tahun 2008 itu ada pergantian kepala lab dari Bu Reni. Nah aku persiapan S2. Nah sebelum kepala lab baru itu bertugas, aku nyicil fotokopi jurnal ilmiah. Aku bukan fotokopi dicetak. Jurnal ilmiah itu dicetak tak vendor gitu ya. Mungkin berbarengan dengan visi kepala lab baru Bu R itu beliau ingin mengemas koleksi literatur sing tak kumpul itu, mungkin juga berbarengan dengan visi beliau. Beliau juga punya referensi sendiri atau punya pemikiran yang sama. Jadi ya boleh ditambahi koleksi literatur disediakan khusus bagi mahasiswa untuk bisa dibaca oleh mahasiswa. Maka muncul pemikiran tentang reading corner, kurang lebih istilah itu reading corner. Jadi cuma ruangan itu biar tidak nganggur-nganggur banget, mahasiswa boleh masuk baca artikel-artikel ilmiah atau referensi-referensi yang kita punya. Reading corner ya. Terus aku berangkat studi sampai 2010, tapi jasa di tertanggal 2011. Terus aku mulai langsung menggantikan posisi kepala laboratorium. Nah, ada beberapa petik pengalaman waktu S2. Tapi ini tak persingkat. Terus apa kok reading corner kok nanggung banget. Ada ning kiri mau cocok ning omah iso. Kalau sekedar jurnal ilmiah yang kita anggap mereka nggak punya, kita kasih soft copy-nya aja, mau kita dapatnya gratisan gitu loh. Aku waktu S2 juga mengumpulkan referensi dengan harapan bisa tak bagi. Masuk reading corner diperkaya lagi. Karena nggak cuma reading di situ, ada speakingnya, ada writingnya, ada sharingnya, ada macam-macam kegiatan yang penuh di kepalaku. Akhirnya nama reading corner itu tidak cukup gitu mas. Pengarare gak mau jodoh kok, pengarare kok mungkin ya guyon kok, mungkin kok ya bisa jadi ruang kelas pengganti kok. Kebetulan terus ruang koordinasi kepala itu dipindah nang bekas laboratorium komputer di sini kok, itu malah ini lah. Komputer jadul. Nah, mungkin orang pojokan gitu loh, orang pojokan. Dan kegiatannya tidak hanya akan membaca, bisa jadi alternatif ruang rapat, alternatif ruang kelas, dan sinau writing, sinau macam-macam, speaking dan sebagainya. Akhirnya dikemas ulang menjadi English Corner. Maka siapa yang kasih nama English Corner? Insya Allah aku. Siapa yang menugaskan pembentukan English Corner? Insya Allah aku dewe. Aku dewe. Misalkan dewe. Aku pusing, aku bisa ngelola aku dulu. Dan sebetulnya job deskripsi resmi kepala laboratorium itu mas,
nggak pernah jelas. Yang terjadi bertahun-tahun sebelum periode itu adalah ketua lab itu memang memastikan bahwa ruang laboratorium untuk kelas listening itu siap. Karena problem. Karena sing masalah, berarti kotor lebih ke ya teknis, ngomong teknisi ngerjii, nek ora masalah ya pokoknya ya caranya ya apa caranya ya urip maneh ngono tok. Dadi sekedar menjaga memastikan ketersediaan ruangan laboratorium listening untuk kelas listening. Iku tok jobdese ketua laboratorium. Akhirnya ketua laboratorium kan ketua laboratorium kalap ngono nek tak singkat dhewe ya. Aku kalap akhirnya langsung kalap jangkrik. Kak ini nek carane sinau aku ngono lho. Semua apa yang kuresapi dari pengalaman-pengalaman itu jadikan satu, kulminasinya adalah harus ada pusat kegiatan dan pusat layanan di mana mahasiswa sastra Inggris bisa betul-betul kaya ilmu, kaya pengalaman. Jadi Inggris Corner seperti yang dikenal mulai tahun 2012 kurang lebih. 2013 itu aktif, masuklah mahasiswa kontributor awal itu, tak mulai program, salah satunya adalah latihan bahasa Inggris yang multidimensional. Nanti ini zaman nggak cuma latihan bahasa Inggris, tapi zaman tata kelola, punya rasa percaya diri apa enggak, punya materi evaluasi kinerjamu apa enggak, kinerja bahasa Inggris lah. Coba aja zaman ngerekam, terus latihan bahasa Inggris, terus mari rekaman ini seminggu ini mentelok dewi ya mentelok dewi. Ya, pronunciasi itu kan evaluasi cuma bahasa mas, tidak pernah ada secara kelembagaan. Maka 2013 jadi kontributor pertama. Nah, ngawali ya piye? Buat membuat sampel videonya ya apa arah iki kalau cuma tak kayak deskripsi verbal mungkin susah nangkap. Akhirnya dibantu oleh waktu itu atas nama lah mungkin ya tak harus namakan Esa. Anggota ESA yang kebetulan mumpuni dalam hal videografi. Kira-kira video pertama ini bukan dari 2013 mas, dari 2012. Dan guys, yang 9 tahun yang lalu lah lo tinggalin. Ya yang Mas Sanjaya sama videografernya Mas Bayu. Dan waktu itu kalau gak ngerti belas masalah. Aku sih utak web zaman semuanya. Karena waktu itu sempat sempat diminta bantu PD1 kan? PD1 untuk bantu di websitenya. Fakultas waktu itu ya. Makanya oh iya waktu itu. Tapi emang kan pernah nggak tak ajak ngobrol tentang website, kayak nyambungnya komentar-komentar di YouTube. Jadi nek diskusi berkepanjangan ojo ning kolom komentar, tapi kirim aja ke web tersendiri. Web tersendiri. Tapi belum pernah ke arah situ. Tapi karo untuk konten Pak ya. Semakin banyak komen, semakin banyak ditonton, semakin kontroversial, biasa nih cepet naik. Iya, karena kan dia kan gini, aktifnya kan intensi video ini kok oh ternyata ini ditemok ono apa nih sih kok diakses itu ngono. Nah lah itu toh juga banyak kok sekarang ya kalau lihat ke fenomena nang Indonesia sekarang ya lah kan banyak sekali ya kayak artis walaupun secara umum dipandang itu kan negatif Pak. Nah, tapi karena konsep apa? Pas tapi karena eksistensi niku wow, kan nggak bisa diniku. Dia juga tetap berkembang gitu loh. Tetap naik, ratingnya kayaknya secara umum logikanya adalah selama ada yang mengakses materi itu, konten itu, entah dengan mengisi kolom komentar, entah dengan tombol like, entah sekedar preview atau nonton ya paling optimal ya. Nonton. Berarti konten itu aktif gitu. Ya itu keaktifan itu penting. Itu juga naik, maksudnya ya secara nggak langsung ya ditonton banyak apa ya? Ya banyak kontribusinya. Trafiknya menjadi lebih tinggi. Nah ini rencananya ini tuh rencana untuk itu dikuaulah flashback tuh Pak. Artinya cikal bakal kata English Corner itu lah. Pertanyaan sama memang belum terjawab. Karena untuk jawab harus paham itu, harus paham latar belakang itu, bagaimana perkembangannya.
Nah, Maksud gue kan, apa kita tetap dengan kondisi dan situasi yang sekarang, apakah tetap kita pertahankan itu atau yang lama kita jaga, kita buat perbaikan baru dengan video baru dengan konsep yang mungkin lebih bagus maksudnya Pak. Soalnya kalau kita lihat ya masalah kebutuhan ya mungkin sebagian yang sama sampaikan itu tadi kan lebih spesifikin lah khusus kan gue mahasiswa yang belajar sastra Inggris gitu. Nah, padahal kalau kita ngomong tentang YouTube itu yang butuh bahasa Inggris itu nggak cuma mahasiswa lingkup ini saja betul loh Pak. nah Lebih global maksudnya. tadi nggak ngerti tadi terekam apa enggak apa pas jeda 10 menit nanti tadi. Oh oke. Kayak gimana loh pelibatan calon-calon ahli videografi dari FTV, Oh lagi. calon-calon penulis naskah dan Dari- penyutradaraan dari sastra Sastra Indonesia, Indonesia, tim iya. riset sejarah dari Fakultas Ilmu Sejarah, dan teman-teman sastra Inggris tetap berkewajiban untuk memupuk skill berbahasa Inggrisnya. Iya. Jadi salah satu arah pengembangannya adalah bagaimana melibatkan keseluruhan sumber daya mahasiswa di fakultas. Apa nggak terlalu berat itu Pak? Tuh kan ngomong pengembangan maksud Nggih. optimal gitu ya. Optimalkan nggih. Nah, tadi pertanyaan sampean barusan yang terakhir. Nah, Dengan situasi apakah dan hanya kondisi, akan melibatkan Wong iku wong sastra Inggris toh sementara ide kan kuat tuh Pak jane Pak. Pengen ngalor, pengen itu dan sebagainya lek. Umpamane niku enten video nih, walaupun sekedar cuma ngomong, mungkin pas tepak wong sing bodoh, pas cocok idene ya nyambung. Ngoten lho. Dan pasti akan ada kelanjutan ngoten lho. Kan ada banyak hal yang unik. Iya, bener. Nggih, lek kula Iya, berarti. aku waktu masih mahasiswa ngajar di kursusan bahasa Inggris. Nah, direktur kursusannya itu sarjana hukum. Bahasa Inggris tapi direkturnya sarjana hukum. Nggih. Direktur kursusan bahasa Inggris itu seorang Sarjana hukum. sarjana hukum. Nggih. Keluarganya pengusaha jasa bahasa Inggris, terus nurun ke anak-anaknya, termasuk si oknum ini, si Iya, pribadi ini. Tapi kebetulan kuliahnya waktu itu adalah sarjana hukum. Terus ketemu aku, kita cocok ngobrol, terus beberapa kali pertanyaan itu disampaikan, beberapa momen itu dia nanyakan pertanyaan yang sama mas. Terus aku sih penasaran dong mas, saya sih apa sih mas Jani mas? Nggih. Karena dia berpekerjaan, berpenghidupan dari bahasa Inggris, Nggih. tapi nggak punya pengalaman belajar formal bahasa Inggris di level strata 1. Jadi dia menyimpan rasa penasarannya sampai ketemu aku terus ditotok nih. Aku kepingin kuliah mas, orang siapa nih kuliah bahasa Inggris? Waktu itu memang dengan pesimisme ya, dengan pesimisme genggu kuliah kurang ideal. Mungkin itu juga. Jadi atau pemikir yang lain adalah aku kan sedang sinau di situ, kenapa sampai harus bayar SPP dan sebagainya, ya aku nek diawake karo aku sinau opo tak sampai nang sampean gitu. Iya. Wis pokok intinya aku pengen ngerti mas, rasanya itu sinau opo. Nggih. Jadi benar, sastra Inggris justru ironisnya kadang mereka yang tidak berstatus mahasiswa sastra Inggris punya ketertarikan dan motivasi yang lebih tinggi dari sebagian teman-teman sastra Inggris. Ini ironis. Penasaran Itu tadi harus disampaikan. Rasa penasaran itu kan kadang-kadang lah Mas Pul kan kalau memang ada jembatan sebagai pengen row kan Ya ditemunya di tes bahasa Inggris sebetulnya mas. Tidak temunya di tes bahasa Inggris. Nggih. Karena tes bahasa Inggris formal dibutuhkan oleh hampir semua orang. Ngelamar pekerjaan apa, kontofel, gitu loh. Karena kalau yang berada di tengah-tengah antara komunitas bahasa Inggris dan masyarakat umum, ditemunya itu ada di tes bahasa Inggris. Bagaimana bahasa Inggris memang berfungsi secara sangat praktis dibutuhkan oleh hampir seluruh kalayak. Cuman kalau mau dikemas sebagai pembelajaran, kita ngomong kompetitornya cukup banyak, maka pilihan masyarakat pun terpecah-pecah.
Iya. yang ditawarkan oleh bimbel online kayak seperti RG itu. Yes, bersaing lah. Itu juga banyak. Iya. Jadi kita berpikir juga apakah kita mau masuk di wilayah kompetitif itu untuk tidak. Sementara kembali kenyataan awal itu dokumentasi, introduksi atau introduction dan preservasi serta promosi bahasa lokal itu niatan awalnya. Iya. Pokok ya. Bukan optimal, tapi yang pokok itu. Apakah tetap motornya harus bahasa Inggris saja? Dulu iya. Kalau sekarang sebetulnya ya aku juga ada di persimpangan jalan. Di satu sisi sejujurnya, nek sampean tahu menyukai sesuatu dalam tanda kutip mencintai sesuatu dengan amat sangat, wah iso sama lupakan kayak sama lalai. Alam pun seakan-akan membantu untuk terus agar pemikiran itu ada. Menghidupkan Ya seperti sikapku terhadap masih bahasa Inggris. Jadi nek itu kok bahasa Inggris Pak, harus yo. Jawaban langsung aku enggak mau. Enggak sekali aku mau. Ya agak sentimental memang, tapi begitulah adanya. Apakah aku akan tergoda nantinya untuk tidak lagi memastikan bahasa Inggris terbantu dengan aktivitas seperti ini? Ya mungkin aja. Tapi untuk saat ini tidak iso. Karena juga alumni. Adik-adiknya jadi toh anu loh Mas, yang dapat manfaat terbesar memang mereka. Dan kalau kita belum menggali penuh talent di sastra Inggris, kenapa harus cepat-cepat melirik ke yang lain? Ya, sama melintir, membelokkan topik kemanapun selama perwajahannya akan sama, itu presentasi dengan bahasa Inggris. Ya paling idealnya bahasa Inggris. Kalau presentasinya di wilayah pedagogi, mungkin idealnya anak-anak KIP. Cara ya kan, tapi kalau kita buat feature, kita buat presentasi umum, kita buat pemaparan deskriptif tentang sesuatu hal, satu fenomena yang berhubungan dengan bahasa dan sejarah dan budaya, yang idealnya bahasa Inggris. Iya. Berarti proyek kedepannya ini kan setelah mati suri ya, hampir 8 tahun lebih ada. 8 tahun ini kan mati suri sih ada. Nggih. Saya bisa ketambekan. Nah mungkin ini juga video sing pertama mungkin ya awak dhewe ngobrol iki Pak sing tak kene nang kono sik kan lho. Apakah tetap dengan komitmen awal atau sing awal tetap masih terusno, tapi nanti nggak menutup kemungkinan ada perbaikan misalnya alumni awak dhewe ya seragamé padha tau sih wisuda nang Sutarjo kan ngoten. Oh aku ndek usaha ini. Ya apa caranya pengen promosino dan sebagainya. Seperti itu loh Pak. Tapi ya memang sampean anu ya. Soalnya aku ada dengan soalnya wis nang omah, aku dhewe nang omah itu mungkin kayak kalau pribadi memang di lingkungan sini terutama sini Pak ya. Memang lingkungan Cikupe jenengan nggih wis memang di situ. Jadi istilahnya kalau nggak ada ya itu paling penting kan gitu. Tapi untuk alumni ya mungkin cuma saya yang merasakan ya. Ketika kita sudah pindah istilahnya ya alma mater wis diculno asawat dewi, tapi alma mater kan nggak bisa lepas secara nggak langsung wis mari kita metu teko Gedung Sutarjo kan welcome to the real life. Ternyata nggak semua hal itu bisa mengikuti standar kita. Oh ini gampangannya tambah jenenge ABC wacane ya ABC, tapi real life itu enggak gitu loh. Kalau harusnya itu CDE, mau nggak mau kita harus CDE kan. Terus ABC terus ya. Lah nggih. Mestine iki ABC rek. Bangun. Nggih. Siji tambah siji iki mestine yo loro ngono lho. Tapi harus kadang mengatakan ditambah siji ki ono 10 dan mau nggak mau kadang kita harus ikut ngono lho. Artinya apa? Siji tambah siji pun bagi sastra Inggris bukan 2 ya. Enggak loh, 11 bisa 11 kan bisa 1 juga gitu.
dan sebagainya nggih. Lah kemungkinan mungkin kula pribadi mungkin lebih ke wadah ya Pak enak ya Pak. Nggak ngerti nanti terpotong lagi apa enggak. Nggih, Tapi memang aku setiap hari itu mengeksplorasi pikiranku sendiri, terus waktu ngomong alumni sebetulnya ada juga konsep lama apa ya alumni tetap bisa membawa pengalaman berilmu di bahasa Inggris ya untuk keluarga, untuk masyarakat. Yang kedua ya kita nggak usah munafik ya, memang alumni kemudian diarahkan oleh nasibnya sendiri berpekerjaan tidak di wilayah keilmuannya, dan itu fakta, kita nggak bisa munafik. Terus jalan tengahnya biye, jalan tengahnya gampang. Nah aku adini sampean alumnus 2011 Mojokerto, salah satunya jeneng ya. Lah si entrepreneur Mojokerto. Nggih. Yang itu ora. Nggih. Rambut dikontrol apa enggak? Nggih. Rambut dikontrol apa gundul? Nah itu terus tak beri pemikiran itu. Kamu duwe usaha apa? Ayo kita punya jaringan alumni. Nah, usahamu itu butuh pemasaran. Bayangke kamu ini punya titik pemasaran di tiap kota di mana ada alumni di situ. Usahamu usaha apa? Misalnya tetelan kerupuk. Kerupukmu itu produksinya tinggi tapi distribusinya terbatas, kurang. Itu lo anak kakakmu di teman sini misalnya, ono adik kelasmu ning Jogja misalnya, itu lo ono konsul angkatanmu ning Bandung misalnya. Ayo kita saling bantu sesama alumni. Rek gelem bantu distribusi rek komisiane pokoknya kerjasama kolaboratif antara alumni diikat oleh kesamaan alma mater, tapi sekarang praktis berpikir demi kepentingan keluarga alumni, mendukung usaha apapun yang alumni kerjakan. Nah, ada lagi yang lebih ideal, yaitu membuka layanan bahasa yang juga ditawarkan oleh seluruh alumni. Misalnya kursus privat, misalnya editing teks, misalnya proofreading, misalnya copywriting, misalnya konsultasi bahasa macam apapun. Sama dikenal guru apa misalnya, dosen apa orang, mereka butuh karya tulis ilmiah. Mereka pinter berbahasa Inggris, sampai pakai bahasa Inggris. Tawarkan layanan, ini Pak, tak bantu editingnya Pak. Translate atau apa? Di pokoknya tadi sampai itu, kita bantu poles. Tidak ada plagiasi di sini, kita bukan ghostwriter. Nah, tapi kemampuanku kurang sepiye. Usaha di sini mana? Saya usah. Ada tim lain. Mungkin komunikasi terbangun. Ini kalau kamu sebelah kanan dapat pinter. Di Kabupaten C. Kami kontak coba. Hubungan antar alumni silaturahmi terjalin. Ilmu lawas. Jika lali masih ditemukan lagi. Pertanggung jawab.